pada dasarnya kan pemerintah itu kan melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar. Pada dasarnya itu. Jadi apapun yang terjadi dengan warga negara yang harus dilindungi, difasilitasi kalau memerlukan bantuan. Ini bantuan hukum. Ya itulah. Pada dasarnya kan begitu, ya kan? Semua warga negara itu mendapatkan hak, mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Kenapa? Jadi ya, apalagi kalau yang tadi saya katakan mengalami apa? Oh, dia pelakunya. Ya kalau pelakunya serahkan aja ke pihak hukum, ya kan? Ya, saya pikir dia korban. Sorry. Ponis predator. Predator hukum. Ya, saya tidak mengikuti itu ya. Sedunia terbesar Pak. Ya pada dasarnya mungkin tidak mendapatkan bantuan hukum mungkin ya, kalau dia kan ada pengacara ini internasional biasanya itu yang bantu. Saya tidak tahu persoalannya gitu banyak ya, jadi lebih baik. Tapi kalau idealnya seperti apa Pak? Tapi begini prinsipnya semua warga negara itu berhak minta perlindungan, ya kan? Itu pada dasarnya itu. Apakah dia pelaku atau tidak? Nah, tentunya proporsional. Itu beredar ada relawan Jokowi mulai mencari capres 2024 dan bisa saja mereka usahakan menjegal Anies Baswedan dan mengusung nama lain. Demokrat sendiri melihatnya capres 2024 gimana sih? Masih terlalu jauh ya 2024 ya. Ya. Presiden aja baru dilantik perasaan baru kemarin. Ya. Kita kerja dulu lah. Ya. Mereka khawatir Pak itu karena radikalisme. Ya, kita kerja dulu lah. Kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk kerja dulu lah. Ya, Partai Demokrat mengutamakan dulu adalah apakah pemerintah bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat atau tidak. Iya, paling penting itu. Demokrat kan menyiapkan Mas Ahaye untuk masa depan. 2024 kita belum mikirin, ya masih terlalu jauh. Masih jauh. Gitu ya. Pak, soal ini Pak, Novel Baswedan itu kan ya Novel juga tidak percaya bahwa dua orang itu adalah pelakunya. Kalau Demokrat sendiri melihat ini apakah hanya ingin dikanalisasi ini hanya kepada dua pelaku atau ada aktor lain di belakang? Saya belum pelajari soal itu. Memang Novel Baswedan bilang begitu, tapi saya belum dalami secara pasti bagaimana sih sebenarnya. Kalau dorongan Demokrat ke bagi saya, hukum, bagi Demokrat biarkan dulu lah penegak hukum bekerja, ya biarkan dulu bekerja, nanti kita lihat hasilnya. Pak, soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan gimana tanggapan? Ya intinya saya pikir iuran kesehatan itu jangan memberatkan rakyat lah, ya kan? Kalau toh memang ada kenaikan itu tidak memberatkan, dan kalau bisa ada subsidi silang lah, ya. Maksudnya rakyat yang berpendapatan rendah, menengah ke bawah ini harus banyak lebih menjadi perhatian. Tapi bukankah udah naik Pak? Iya udah naik, tapi Pak, jangan. Demokrat sendiri gimana? Kenapa? Pandangan untuk Demokrat? Ya di rapat kemarin itu banyak masukan yang diberikan oleh anggota fraksi dari Demokrat kepada pemerintah. Intinya itu jangan memberatkan rakyat lah. Pada saat itu saya dengarnya begitu. Tapi sepertinya pemerintah nggak dengar DPR itu soal kan ada kesepakatan bersama sebelum ada kenaikan itu. sebelum adanya PP itu. Kalau dikatakan pemerintah nggak mendengar DPR, saya pikir sih itu kan ada prosesnya. Apa iya nggak begitu? Partai Demokrat makin tegas. Iya.
Jadi begini, bagi Demokrat yang penting penurunan itu kan menguntungkan rakyat, ya kan? Nah kalau penurunan itu ada penurunan dan kemudian ada terjadi kenaikan, berarti kan ada subsidi nanti di situ. Subsidi itu merupakan risiko daripada pemerintah. Tetapi yang positifnya adalah dengan penurunan itu akan menurunkan biaya bagi rakyat, akan menurunkan biaya transportasi, dia akan menurunkan distribusi logistik yang semuanya dampaknya kepada rakyat. Jadi penurunan BBM itu akan menurunkan dan menguntungkan rakyat. Saya pikir itu. Nah kalau ada kenaikan di sisi lain, ada kenaikan akibat daripada perang yang sedang terjadi ya di Iran, itu ada konsekuensi daripada kebijakan pemerintah. Nah tentunya pemerintah sudah berpikirkan bahwa tentunya akibatnya akan ada subsidi yang akan mereka berikan. Nggak apa-apa sih. Ya nggak ada lah. Itu kan kebijakan pemerintah. Kita tidak melihat dari orang per orang, ya. Kita melihat dari pemerintah lah. Ini kan kebijakan pemerintah. Ya. Kenapa? Kenapa belum mencapai target Bapak? Ya pertama kita lihat karena yang pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan yang diprediksikan, ya kan? Ekonomi kita tidak muncul, tidak berkembang, akibatnya para pendapatan pemerintah dalam bidang pajak itu berkurang. Yang kedua mungkin ekstensifikasi pajak itu juga mungkin belum maksimal. Jadi dua hal itu yang perlu menjadi perhatian.